Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi dalam mata kuliah HI Perspektif Islam. Pada topik sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pembagian negara dalam Islam, ya, sekaligus kita pahami bahwa hubungan internasional dalam Islam hakikatnya adalah interaksi atau hubungan antara Darul Islam dengan Darul Kufur. Nah, pada topik ketiga ini kita akan membicarakan tentang politik luar negeri dalam Islam. Ya, nanti ada 3 hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa politik luar negeri adalah salah satu aktivitas politik yang dijalankan oleh negara Islam. Kemudian yang kedua, dasar atau asas yang dipakai sekaligus tujuan yang akan dicapai oleh negara Islam di dalam melakukan politik luar negeri. Dan yang ketiga adalah pilihan-pilihan yang diberikan oleh negara Islam ketika melakukan politik luar negeri. Nah, untuk memahami poin yang pertama, kita akan mencoba merefresh pengertian atau makna politik dalam Islam. Ya, dalam Islam, politik atau asiasa itu dimaknai sebagai riayah su'unil ummah, dakhilian wa kharijian. Politik adalah pengaturan urusan umat atau urusan rakyat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, aktor penting dalam politik Islam itu adalah negara Islam. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang membumikan risalah Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, dari pengertian politik tersebut kita bisa tahu bahwa negara Islam itu menjalankan 2 aktivitas sekaligus, yaitu menjalankan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri itu dijalankan dengan menerapkan sistem atau hukum Islam kepada seluruh warga negara, baik yang muslim maupun non-muslim. Sementara politik luar negerinya itu dijalankan oleh negara dengan mengajak atau menyeru kekuatan politik di luar Islam kepada Islam. Ya, politik luar negeri itu dijalankan dengan yad'una ilal khair, mengajak kepada al khair. Ya, mengajak kepada al khair di sini itu dimaknai kepada yad'una ilal Islam, mengajak kepada Islam. Nah, dasar atau asas yang dipakai oleh negara Islam di dalam melakukan politik luar negeri tentunya itu tidak beda dengan dasar yang dipakai oleh negara di dalam menjalankan politik dalam negeri, yaitu akidah Islam. Karena fondasi dari ideologi Islam itu adalah akidah Islam. Nah, politik luar negeri itu hakikatnya memang adalah aktivitas menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia yang itu dilakukan oleh negara Islam. Nah, hal ini didasarkan kepada apa yang selalu disampaikan oleh Rasul saat mengirim utusan diplomatik maupun pasukan ke luar negeri. Beliau selalu berpesan untuk mengajak mereka, kaum yang didatangi oleh utusan tadi, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setiap manusia itu tentunya dengan kekuatan akalnya punya kemampuan untuk memahami bahwa ada kekuatan di atas alam semesta ini, yaitu Al-Khaliq, yaitu Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia seluruhnya itu sesungguhnya membutuhkan serangkaian informasi dari Al-Khaliq tersebut, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalani kehidupannya. Sehingga di sini kita bisa tegaskan begitu ya, bahwa politik luar negeri yang dijalankan oleh negara Islam itu hakikatnya adalah bentuk empati umat Islam di dalam memberikan hak-hak manusia secara umum untuk mendapatkan, mengetahui sekaligus memahami pesan-pesan dari Al-Khaliq. Nah, dari paparan tentang dasar politik luar negeri dalam Islam, kita bisa pahami bahwa tujuan politik luar negeri Islam itu adalah membangun kehidupan Islam di alam semesta dalam rangka meninggikan firman atau kalimat Allah, dalam rangka melakukan universalisasi Islam dan sekaligus penerapan hukum Allah oleh negara Islam secara global.
Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa tujuan Allah menurunkan risalah atau ajarannya kepada manusia itu adalah agar terwujud rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Nah, rahmat di sini itu dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya semua kebutuhan hidup manusia secara seimbang, harmonis, dan adil. Nah, siapapun yang mau tunduk kepada pemerintahan Islam, dia akan mendapatkan rahmat. Dia akan mendapatkan keberkahan sekaligus kebahagiaan di dunia ini, sekaligus alam semesta pun itu akan memberikan dukungan positif untuk survival kehidupan manusia. Nah, pertanyaan terakhir saya pikir yang berhubungan dengan politik luar negeri itu adalah apakah ketika negara Islam itu mendatangi bangsa-bangsa lain, mereka itu datang-datang langsung memaksa negara lain untuk memeluk Islam? Ya, tentunya ada proses yang selalu dilakukan oleh para diplomat Muslim, ya termasuk para pasukan sekalipun gitu, bahwa mereka itu menawarkan umat manusia untuk memeluk Islam, tentunya dengan hikmah, dengan argumentasi, dengan bukti-bukti, ya dengan pemikiran-pemikiran yang memuaskan akal, ya sekaligus sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ketika mereka atau bangsa-bangsa lain sudah didatangi dan kemudian disampaikan kepada mereka tentang Islam, diberikan kepada mereka pilihan, karena sesungguhnya tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam. Maka diberikan kepada mereka pilihan. Pilihan yang pertama itu adalah memeluk Islam, mengucapkan syahadatain. Kalau mereka yang didatangi itu mau memeluk Islam, itu artinya mereka menjadi seorang muslim, dan mereka secara otomatis itu akan menikmati keseluruhan hak mereka sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak mau memeluk Islam tetapi mau tunduk kepada pemerintahan Islam, maka mereka itu akan menikmati haknya sebagai warga negara juga, ya. Tetapi mereka kemudian juga punya kewajiban untuk membayar jizyah, membayar kalau sekarang mungkin pajak kepala begitu ya, kepada negara. Nah, baru kalau dua pilihan ini tidak diterima, sesungguhnya status awal negara yang didatangi tadi itu adalah tetap dalam status perang, ya. Nah, kegagalan dari non-muslim untuk menerima Islam atau membayar jizyah ini itu mengantarkan negara mereka itu dalam status perang. Cuma nanti di belakang atau di topik-topik berikutnya akan kita sampaikan bahwa sesungguhnya metode Islam di dalam menjalankan politik luar negeri adalah perang. Hanya saja perang itu nanti bisa dihentikan oleh beberapa alasan. Kita ketemu di topik-topik berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.